Dalam kehidupan sosial, tidak jarang seseorang merasakan bahwa dirinya dibenci oleh orang lain. Perasaan ini bisa sangat menyakitkan dan membingungkan. Dalam tulisan ini, kita akan mengeksplorasi beberapa alasan yang mungkin menyebabkan seseorang merasa dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Pertama, persepsi yang salah. Salah satu alasan utama mengapa seseorang bisa dianggap dibenci adalah adanya persepsi yang salah. Terkadang, tindakan atau ucapan kita bisa disalahartikan oleh orang lain. Misalnya, jika kita berbicara dengan tegas, orang lain mungkin menganggap kita sombong atau angkuh. Padahal maksud kita hanya untuk menyampaikan pendapat. Kedua, kompetisi dan iri hati. Di lingkungan yang kompetitif, seperti tempat kerja atau sekolah, perasaan iri hati dapat muncul. Jika seseorang merasa terancam oleh prestasi atau keberhasilan kita, mereka mungkin mulai menunjukkan kebencian. Ini bukanlah kesalahan kita, tetapi lebih pada ketidakamanan mereka sendiri. Ketiga, perbedaan nilai dan keyakinan. Setiap individu memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda-beda. Ketika pandangan kita bertentangan dengan orang lain, terutama dalam isu-isu sensitif, konflik dapat terjadi. Orang-orang mungkin merasa tidak nyaman dengan pandangan kita dan berasumsi sebagai ancaman yang bisa berujung pada kebencian. Keempat, pengalaman masa lalu. Kadang-kadang, kebencian terhadap seseorang tidak ada hubungannya dengan individu itu sendiri, tetapi lebih pada pengalaman masa lalu mereka. Jika seseorang pernah mengalami kekecewaan atau kekecewaan dari orang lain yang mirip dengan kita, mereka mungkin secara otomatis berteman dengan kita dengan pengalaman negatif tersebut. Kelima, komunikasi yang buruk. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Jika kita tidak mampu menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas, orang lain mungkin merasa kekurangan atau diabaikan. Hal ini dapat menciptakan jarak emosional dan perasaan negatif terhadap kita. Keenam, stereotip dan stigma. Stereotip sosial juga dapat berkontribusi pada kebencian. Jika kita termasuk dalam kelompok tertentu yang sering dipandang negatif oleh masyarakat, orang-orang mungkin menjauhkan diri dari kita tanpa mengenal secara pribadi. Stigma ini seringkali tidak adil dan merugikan individu. Ketujuh, ketidakmampuan untuk beradaptasi. Dalam beberapa situasi sosial, janji untuk beradaptasi dengan norma atau budaya setempat dapat membuat seseorang merasa terasing. Jika perilaku atau cara berpikir kita dianggap aneh atau tidak sesuai oleh orang lain, mereka mungkin mulai menjauh dari kita. Kedelapan, ketidaksengajaan. Terkadang, tindakan kecil yang tidak disengaja bisa menyinggung perasaan orang lain. Misalnya, melupakan nama seseorang atau tidak menyapa mereka di tempat umum bisa dianggap sebagai tindakan tidak sopan. Meskipun tidak ada niat buruk di baliknya, hal ini dapat menyebabkan kebencian. Kesembilan, kecemburuan relasional. Dalam hubungan sosial, terutama antara teman dekat atau pasangan, ketegangan dapat menyebabkan ketegangan. Jika seseorang merasa bahwa perhatian atau kasih sayang dari orang lain lebih banyak diberikan kepada kita daripada kepada mereka, ini bisa memicu perasaan negatif
Kesimpulan, merasa dibenci oleh orang lain adalah pengalaman yang sulit dan menyakitkan. Namun, penting untuk memahami bahwa kebencian seringkali berasal dari faktor-faktor eksternal dan bukan sepenuhnya karena diri kita sendiri. Dengan meningkatkan komunikasi dan empati, serta berusaha memahami perspektif orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi perasaan negatif tersebut.